Halo Sobat UKK, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, balik lagi bareng saya di podcast kedua kita di podcast UKK. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Di sini udah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Diako Firdausi Firamadani. Kak Firda ini adalah mahasiswi semester 3 Prodi PPKN yang kemarin udah memenangkan medali perak di Olimpiade tingkat nasional. Tingkat nasional nih, tepuk tangan dulu dong buat Kak Firda. Iya, terima kasih. Oke, langsung aja ya kita tanya-tanya gimana sih the way Kak Firda bisa menang di Olimpiade ini. Buat teman-teman jangan lupa buat siapin pena dan juga kertasnya ya, supaya nanti bisa mencatat tips-tips dari Kak Firda. Oke, langsung aja kita tanya. Oke, Kak Firda, kemarin kan menang medali perak nih. Itu Iya, di betul. Olimpiade apa dan gimana sih Kak Firda bisa tahu lomba itu? Oke, jadi kebetulan pada bulan Agustus kemarin, alhamdulillahnya saya mendapatkan medali perak di ajang kompetisi Sains Indonesia atau yang disingkat dengan AKSI 2022. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia kan memiliki banyak ajang kompetisi kan ya? Iya, benar. Nah, salah satunya ini adalah AKSI 2022. Nah, untuk AKSI sendiri ini pada 2022 ini diikuti sekitar kurang lebih 300 mahasiswa dari kurang lebih 100 universitas di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari pesertanya, cukup sulit nih. Iya, benar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau aksi ini cukup menantang buat kita, bukan? Nah, untuk informasinya mengenai aksi sendiri ini dapat dari mana sih gitu kan tadi pertanyaannya. Nah, alhamdulillahnya selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ini memiliki banyak relasi di luar kampus. Karena apa? Karena saya tuh mengikuti berbagai organisasi maupun kayak komunitas di luar kampus yang dimana di dalamnya itu saya bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa hebat di luar sana, seperti itu. Nah, untuk aksi 2022 ini menyelenggarakan lomba itu dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan mahasiswa. Nah, untuk bidang studinya ini yang ditawarkan cukup banyak ya, jadi kayak menarik nih buat diikutin gitu. Benar. Seperti contohnya bahasa Indonesia yang saya ambil, terus matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, dan kalau nggak salah itu ada teknik informatika. Nah, kenapa saya pribadi memilih bahasa Indonesia? Karena saya ini berbackground dari SMA yang jurusan bahasa, jadi saya anggap itu seimbang lah ya dengan jurusan saya dulu, dan alhamdulillahnya saya juga memiliki banyak pengalaman di bidang Olimpiade Bahasa Indonesia. Seperti itu Kak Asri. Wih, keren banget nih. Dari banyaknya saingan itu, terus juga kan ini ajangnya tingkat nasional nih. Pasti butuh persiapan nih. Nih, gimana sih Kak persiapan dari Kakak sendiri buat buat ikut Olimpiade ini? Oke, untuk persiapannya jujur ya, mungkin secara umum persiapan orang ketika ikut lomba kan pasti sama nih, belajar, dan belajar. Bener banget. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dengan ditambahi dengan doa. Nah, alhamdulillahnya saya itu kalau untuk belajar nih sampai sekarang tuh saya nggak bisa numpang Kak Asri. Aduh. Iya. Jadi gimana nih Kak? Nah, jadi untuk persiapannya itu saya hanya kayak mencari apa ya trik yang bisa saya gunakan saat perlombaan gitu. Soalnya dari saya pribadi kan saya nggak suka yang namanya belajar. Jadi saya lebih mematangkan trik saya lagi sih gitu, dan tak lupa dengan doa juga seperti itu. Oke, jadi doa itu emang the power-nya, kuat banget ya Kak ya. Nah, itu kan lombanya tingkat nasional, pasti ada beberapa kesulitan nih yang dihadapi Kakak dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, boleh nggak di-spill kesulitan-kesulitannya tuh apa aja Kak? Oke, untuk kesulitannya mungkin ya seperti Kak Asri tahu sendirilah ya. Soal bahasa Indonesia itu dari masa ke masa itu selalu sama. Iya, benar. Ya seperti itu saja, ya kan? Nah, untuk kesulitannya itu mungkin bagi saya pribadi karena saya tidak suka membaca, jadi kesulitannya pada teks. Nah, disitulah saya akhirnya menggunakan strategi saya. Seperti contohnya ketika mengerjakan soal dengan durasi yang mungkin cukup pendek ya, 2 jam itu buat membaca dari nomor 1 sampai 50 itu cukup pendek loh. Jadi saya menggunakan trik tidak membaca soal terlebih dahulu. Jadi saya langsung mengevaluasi dari abjad
pilihan gandanya itu saya evaluasi. Nah, kira-kira ini mana ya jawabannya, atau kira-kira ada perbedaan lah atau kesamaan atau bagaimana, itu nanti bisa langsung ketemu jawabannya. Nah, kalau emang jawabannya di situ belum ketemu, baru kita kembali ke soal. Tapi setidaknya kita sudah paham lah, oh ini jawabannya seperti ini, begitu Kak Asri. Oke, tadi udah di-spill nih triknya, salah satu trik yang udah di-spill sama Kak Firda, boleh dicatat ya teman-teman ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang di rumah nih, kan tadi Kak Firda sendiri udah bilang kalau misalnya dalam teks tuh pasti orang-orang tuh merasa jenuh nih Kak ya. Nah, itu bisa dikasih nggak Kak motivasi buat teman-teman semua supaya nggak ragu buat ngikutin kompetisi apalagi bahasa Indonesia. Oke, jadi mungkin motivasi dari saya ya untuk para mahasiswa nih terutama. Motivasinya itu cuma satu, beranilah mengambil resiko. Nah, karena apa? Dengan kita berani mengambil resiko, maka yang kita dapatkan tuh adalah pengalaman-pengalaman berharga. Seperti itu yang mungkin sudah saya alami ya. Jadi saya nggak sungkan-sungkan nih, nggak ragu-ragu nih buat ngomong apa sih itu artinya resiko. Yaitu dengan adanya kita bisa mengambil resiko, maka itu kita menemukan banyak pengalaman seperti itu. Dan toh kita itu masih muda, perjalanan kita masih panjang bukan? Benar, Kak. Dengan meskipun skill kita tidak mumpuni, setidaknya kita tuh berani mencoba seperti itu. Karena intinya satu, pengalaman itu penting. Dan menurut saya pribadi, prestasi itu tidak hanya ajang perlombaan saja, Kak Asri. Kita itu bisa menemukan banyak prestasi di lingkungan kita, seperti contohnya kepemimpinan. Oh iya benar. Nah, jika kita memimpin suatu organisasi, entah itu kelas, entah itu di luar kelas atau apapun, jika itu berjalan dengan lancar, itulah yang namanya prestasi dalam kepemimpinan. Selanjutnya ada juga prestasi dalam karir dan bisnis. Jika kita bisa mengembangkan karir dan bisnis kita, itulah yang namanya prestasi dalam bidang karir dan bisnis. Nah, jadi intinya dari saya pribadi, beranilah mencoba, beranilah mengambil resiko. Cepat gagal, cepat belajar bukan? Keren banget nih quotes-nya. Jangan lupa dicatat ya. Ini aduh, sangat-sangat rugi kalau teman-teman nggak mencatat apa yang udah disampaikan oleh Kak Firda tadi. Oke, kalau misalnya nih tahun depan Aksi mengadakan Olimpiade lagi, kira-kira Kak Firda mau ikut lagi nggak? Oke, jika semisal nih ya tahun depan akan ada lagi yang gambaran dengan Aksi 2022 ini, insya Allah selagi ada peluang yang bisa saya ambil, saya akan mencobanya. Seperti itu. Ya, karena tadi kembalinya kepada beranilah mencoba, seperti itu, Kak Asri. Oke, jadi selalu memanfaatkan kesempatan yang ada ya, Kak. Sekali. Itu poin penting ya, teman-teman, harus diingat, harus dicoba semuanya. Iya. Mungkin kita, aduh sayang banget nih. Kayaknya obrolan kita udah di ujung nih, jadi saya ucapin terima kasih banyak sama Kak Firda udah nyempatin waktunya buat hadir pada podcast kita hari ini. Semoga kedepannya Kak Firda jadi lebih banyak menghasilkan, lebih banyak mengukir prestasi. Amin. Tidak hanya saya ya, mungkin untuk semua mahasiswa ya. Iya, buat semua mahasiswa ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Buat kalian yang masih bingung nih atau mau tanya-tanya, bisa langsung komen ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman kalau misalnya ngerasa hal ini bermanfaat dan banyak teman-teman yang harus tahu tentang info ini, teman-teman boleh banget share di media sosial teman-teman. Jangan lupa juga buat like sama subscribe kalau misalnya teman-teman merasa hal ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Saya Asri Wulandari selaku podcaster pada hari ini, dan juga Kak Firda selaku narasumber pada pagi hari ini. Cukup sekian, see you in the next video, bye bye.